Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan groups and social media untuk bahan ujian akhir semester kami. Anggota kami yang pertama ada Steven, Wahyu Pratama, Onassis Permana, dan saya sendiri Alvin Valentino. Kemudian ada Alberto Yosef. Saya lanjut next saja. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari makhluk sosial. Makhluk sosial itu yang disebutkan oleh para ahli mengenai bagaimana sifat dan manusia manusia. Pengertian makhluk sosial sendiri di sini dipahami dengan suatu individu yang tidak dapat hidup sendiri. Kemudian dari beberapa individu tersebut, yang lebih dari 2 biasa disebut sebagai kesatuan kelompok atau grup. Kelompok atau grup sendiri adalah sejumlah orang atau benda yang terletak, berkumpul, atau dikelompokkan secara bersamaan. Next. Kemudian, kenapa alasan kita memilih chapter ini? Pertama, chapter ini mudah untuk dimengerti dan dipahami karena kita juga merupakan satu kesatuan kelompok dan mengerti peran dari kelompok itu sendiri. Kemudian bisa ditemukan dan diterapkan secara nyata atau langsung dari kehidupan sehari-hari dari apa yang ada di penjelasan chapter tersebut. Terakhir, sosial media sudah menjadi hal yang biasa ditemukan oleh kita sebagai anak muda sehingga bisa dengan cepat memahami dari isi chapter tersebut. Next. Masuk ke pembahasan chapter. Terdapat reference power, information power, legitimate power, export power, reward power, piracy power. Hal-hal di samping merupakan beberapa pemicu yang mampu merubah pola pikir dari perilaku konsumen, namun itu merupakan dari pemikiran mereka sendiri. Tetapi ada yang menyebabkan pengaruh dari luar, yaitu power of influence. Biasa disebut sebagai kelompok referensi. Next. Selanjutnya dari chapter tersebut ada membahas antara brand communities dan consumer tribes. Brand communities sendiri merupakan komunitas yang terspesialisasi. Komunitas yang memiliki ikatan yang tidak berbasis pada ikatan secara geografis, namun lebih didasarkan pada seperangkat struktur hubungan sosial di antara penggemar merek tertentu. Kemudian untuk penjelasan consumer tribes adalah sekelompok orang yang berbagi atribut mendalam. Atribut ini dapat berupa apa saja yang berakar pada identitas seseorang, seperti tahap kehidupan mereka, siswa, dan manula adalah contoh yang baik atau pekerjaan seperti guru, perawat, atau responden utama. Next. Selanjutnya ada word of mouth communication. Itu adalah penyampaian informasi dari orang ke orang menggunakan komunikasi lisan yang bisa sesederhana memberitahu seseorang tentang waktu. Mendongeng adalah bentuk umum dari komunikasi dari mulut ke mulut, di mana satu orang menceritakan kepada orang lain sebuah cerita tentang peristiwa nyata atau sesuatu yang dibuat-buat. Next. Di akhir dari chapter ada membahas mengenai sosial media. Sosial media mengubah cara perusahaan dan konsumen berinteraksi. Jejaring sosial, tempat orang-orang posting informasi dan melakukan kontak dengan orang lain yang memiliki minat dan pendapat yang sama, mengubah cara kita berpikir tentang pemasaran. Next slide bisa dijelaskan oleh Steven. Baik, berikut ini adalah jurnal pertama dari jurnal internasional yang kami ambil, yaitu berjudul Social Media, Its Impact on Customer Behaviors. Dengan autorsnya atau penulisnya ada Elisabetta Ioannanas dan Ivona Stoica dari Romanian American University in Bucharest, Romania. Nah, latar belakang dari jurnal ini adalah munculnya online shop mengubah perdagangan di masyarakat dari konvensional menjadi online. Peran media sosial juga menjadi bagian paling penting dari mengubah cara konsumen dan pemasar dalam berkomunikasi. Maka dari itu, penelitian ini mencoba menjawab apakah peran media sosial itu dapat dipengaruhi dan berdampak terhadap keputusan konsumen untuk membeli atau tidak dari berbelanja di sosial media begitu. Nah, tujuan penelitian yang lebih detailnya di situ bisa dilihat ada
mengukur kepercayaan konsumen dalam membeli produk secara online di sosial media, kemudian ada mengidentifikasi profil konsumen yang membeli produk secara online di sosial media, kemudian menentukan alasan konsumen yang membeli produk secara online di sosial media, kemudian melihat sikap konsumen terhadap orang lain dalam membeli produk di sosial media, kemudian menentukan kategori produk yang dibeli oleh konsumen secara online di sosial media. Bisa dilanjutkan? Baik, metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode mixed research atau di mixed research kuantitatif dan kualitatif, di mana dilakukan penyebaran kuesioner secara objektif dan juga dilakukan wawancara secara langsung dan mendalam, begitu. Nah, sampel dari penelitian ini adalah responden ini adalah konsumen dunia marketing, di mana di sini terdapat 116 responden yang didapatkan dari sosial media secara Facebook. Bisa dilanjutkan ke pembahasan analisisnya dari jurnal ini. Oke, kita masuk ke pembahasan analisis dari jurnal ini, di mana penelitian ini menggunakan analisis univariate dan bivariate. Dari hasil data survei yang telah dikumpulkan diketahui bahwa 57% responden itu setuju untuk membeli produk dari toko fisik dan online, dan 41% mengatakan lebih suka berbelanja di toko fisik. Nah, berdasarkan demografi dari jenis kelamin, menunjukkan bahwa laki-laki 67% lebih suka toko online, dan sisanya itu perempuan rentan terhadap jenis toko. Jadi, baik toko fisik maupun toko online itu sama saja untuk wanita. Nah, berdasarkan survei, alasan mengapa responden lebih suka belanja online di sosial media adalah karena kenyamanannya sebesar 42%, kemudian pengiriman langsung sampai ke rumah 39%, dan mengurangi antrian 38%. Dan juga di sini dari jurnal ini juga responden diminta untuk membagi 100 poin untuk 5 sumber informasi yang mereka gunakan ketika mencari tahu suatu produk di sosial media. Dari ada website produk, kemudian dari halaman sosial media, seperti Facebook dan lain-lainnya, kemudian berdasarkan halaman review, halaman forum sosialisasi, dan juga dari wiki gitu. Nah, berdasarkan 5 sumber ini, yang paling utama, yang paling menonjol dari 5 hasil survei tersebut, yaitu mendapatkan bahwa 35% responden itu memilih untuk mengetahui produk online dan mendalami produk itu berdasarkan forum review dari orang lain, dari berdasarkan kelompok lain atau dari review orang lain gitu. Nah, kesimpulannya yang menjadi jurnal ini adalah konsumen yang memilih menggunakan transaksi online adalah karena faktor kenyamanan yang bisa langsung dan siap diantar ke rumah. Hal ini menjadi bukti dampak dari sosial media terhadap bagaimana konsumen itu berperilaku. Nah, dengan pertimbangan sebelum mereka membeli itu dengan cara mereka mencari informasi produk dulu melalui review dari orang lain yang sudah pernah menggunakan produk tersebut. Nah, hal ini dilakukan sebagai pembuktian dan penanaman rasa percaya konsumen terhadap produk tersebut dalam berbelanja di sosial media. Sekian dari jurnal 1, bisa dilanjutkan ke jurnal selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah jurnal yang kedua yang berjudul Customer Behavior as an Outcome of Social Media Marketing, The Role of Social Media Marketing Activity and Customer Experience. Untuk autornya adalah ada Ardi Wibowo dan Jihjan, Uraiporn, Wiangin, Yinma, dan Atapol Ruangges Janases. Untuk latar belakangnya, media sosial telah memainkan peran penting dalam strategi pemasaran. Sebagai bagian dari sosial media, social network site atau SNS dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menciptakan komunikasi langsung dan hubungan yang baik dengan pelanggan mereka. Untuk tujuan penelitian ini mempertimbangkan social media marketing activity atau SMMA dan customer experience atau CX untuk mengukur kualitas hubungan pelanggan yang dapat mempengaruhi hasil perilaku pelanggan, yaitu niat beli, niat loyalitas, dan niat partisipasi.
Untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sampel adalah survei kuesioner online self-assessment dari Januari 2020 hingga Juli 2020. Untuk partisipan dalam penelitian ini adalah seorang pengguna media sosial di Indonesia yang memiliki pengalaman penggunaan media sosial sebagai platform pembelian. Untuk sampel penelitian, responden dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia, yang di mana Indonesia sebagai pertumbuhan penggunaan media sosial peringkat ketiga setelah China dan India. Untuk penyaringan data yang dilakukan untuk pengecualian pengguna perdagangan sosial yang tidak berpengalaman, dari 539 responden yang dimaksudkan untuk mengisi kuesioner kami, hanya 413 responden yang ditemukan memiliki pengalaman dengan perdagangan sosial. Untuk hipotesisnya, untuk H1-nya, SMMA berhubungan positif dengan kualitas hubungan. H2-nya, CX berhubungan positif dengan kualitas hubungan. H3 ada kualitas hubungan yang berhubungan positif dengan niat beli. Yang H4 ada kualitas hubungan yang berhubungan positif dengan niat loyalitas. Untuk H5, kualitas hubungan berhubungan positif dengan niat partisipasi. Untuk pembahasan analisisnya, yang berdasarkan hipotesis yang pertama, pengujian menemukan bahwa SMMA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hubungan. Sehingga untuk manajer pemasaran, sebagai pengelola konten pemasaran, untuk yang pertama mereka harus membuat konten atau pesan seperti menggabungkan konten dengan cerita yang menarik. Untuk yang kedua, menciptakan konten pemasaran interaksi adalah salah satu faktor penting, misalnya dengan pemanfaatan fitur cerita dari sosial media Instagram. Untuk pengujian hipotesis yang kedua, menemukan bahwa CX berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan kualitas karena CX telah menjadi prediktor signifikan mengatur konten pemasaran SNS berdasarkan apa yang membangun konstruksi CX. Untuk hipotesis 3 sampai 5, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan kualitas hubungan sangat penting karena kualitas hubungan antara pelanggan dan perusahaan akan meningkatkan kesediaan pelanggan untuk pembelian, kesediaan untuk menjadi pelanggan setia, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam perusahaan program. Untuk kesimpulan dari jurnal kedua, pada era digital ini, para pemasar semakin sadar bahwa konten pemasaran harus tidak hanya mengutamakan aspek berorientasi komersial, tetapi juga lebih mengutamakan aspek yang berorientasi sosial atau menonjolkan interaksi antara penjual dan pembeli. Bisa dilanjutkan untuk artikel yang pertama. Artikel yang pertama judulnya yaitu pengaruh penggunaan media sosial dan manfaat untuk bisnis, dan autornya yaitu Muhammad Rabit Adani. Penggunaan akan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, atau tablet mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan kebutuhan akan jaringan internet. Banyak hal yang dilakukan, dan media sosial adalah salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna internet saat ini. Mungkin bagi sebagian besar pengguna sudah mengetahui fungsi dan berbagai fitur yang disajikan dalam sebuah aplikasi media sosial. Namun, ada beberapa manfaat lain yang perlu Anda ketahui dan juga dapat Anda eksplorasi lebih dalam agar mendapatkan berbagai keuntungan dalam menggunakan sebuah media sosial. Dalam artikel ini juga membahas seputar media sosial dan manfaatnya untuk perkembangan sebuah bisnis. Kemudian ada klarifikasi media sosial. Perkembangan dari media tentunya dapat dirasakan oleh banyak pengguna internet di seluruh penjuru dunia. Sepanjang tahun 2010, Kaplan dan Heinlein mengembangkan skema atau klarifikasi untuk berbagai jenis media sosial. Di antaranya yaitu ada proyek kolaborasi, konten, situs jejaring sosial, blog dan microblog, game world virtual, social world virtual. Kemudian dampak media sosial, untuk dampak positifnya sendiri ada meningkatkan keuntungan dari penjualan produk, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, menjalin kerjasama bisnis secara luas.
Untuk dampak negatifnya sendiri ada memperkenalkan produk yang tidak sesuai, mudah menyebarkan berita untuk informasi palsu, dan menimbulkan persaingan tidak sesat. Kemudian manfaat dari penggunaan media sosial yaitu mudah mendapatkan berita, mampu berkomunikasi secara real time, meningkatkan brand awareness, meningkatkan traffic dan peringkat pencarian, dan membangun relasi dengan cepat dan luas. Tadi next. Kemudian kesimpulan dari artikel yang pertama yaitu media sosial adalah media daring yang digunakan untuk proses interaksi, komunikasi, menyampaikan informasi tanpa batasan ruang dan waktu yang dapat dilakukan setiap orang. Jenis-jenis media sosial yang sering digunakan untuk menunjang produktivitas bisnis adalah Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan LinkedIn. Kemudian penggunaan dari media sosial sendiri dapat menimbulkan dampak positif dan negatif secara bersamaan, sehingga harus mampu memanfaatkan sebaik mungkin untuk menghindari dari efek negatif untuk bisnis. Tadi next ke artikel yang selanjutnya. Untuk artikel yang 2, judulnya yaitu apa dan bagaimana peran media sosial untuk bisnis Anda, dengan author Tim Sendit dari blog. Menginjak abad ke-21, media sosial tengah menjadi tren masyarakat secara global. Fungsi media sosial awalnya adalah untuk menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi tersebut telah berevolusi menjadi tempat untuk bisnis bagi para pelaku usaha. Tren ini dimanfaatkan oleh para pengusaha, sebagian besar adalah pebisnis muda. Kemudian media sosial dikenal sebagai media yang ramah budget dan sangat membantu perkembangan bisnis Anda. Berikut tentang pentingnya media sosial bisnis bagi Anda. Yang pertama, sebagai dasar untuk riset pasar, kemudian meningkatkan customer engagement dan platform promosi yang efektif. Kemudian keuntungan yang dapat diperoleh dari promosi melalui media sosial. Yang pertama ada peningkatan brand awareness. Bisnis Anda lebih dikenal masyarakat melalui media sosial yang mereka akses. Salah satu agensi digital marketing di Amerika menyebutkan bahwa 78% usaha kecil menarik pelanggan baru melalui media sosial. Sementara berdasarkan dari eMarketer, sejumlah 33% konsumen menggunakan media sosial untuk melakukan pencarian produk maupun jasa baru. Lebih menarik lagi, konsistensi mengupdate konten yang Anda lakukan ternyata dapat meningkatkan brand awareness terhadap bisnis yang Anda jalankan. Kemudian yang kedua, akses informasi fleksibel. Fleksibilitas akses informasi merupakan kelebihan media sosial dibandingkan dengan media lain yang cenderung kurang fleksibel. Artinya, melalui media sosial Anda dapat mengakses informasi apa saja, kapan saja dan di mana saja saat Anda membutuhkannya. Anda juga bisa memantau aktivitas pelanggan, mengamati kompetitor, dan mengakses informasi mengenai cara-cara pengembangan usaha sebagai strategi berikutnya. Kemudian yang ketiga, networking bisnis sangat luas. Dalam sektor bisnis, networking merupakan unsur penting yang akan menunjang kesuksesan usaha Anda. Media sosial memberikan peluang untuk membuka jaringan bisnis seluas-luasnya secara global. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi pada bisnis Anda. Maka dari itu, penting bagi Anda untuk mengelola media sosial bisnis seoptimal mungkin. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Tama. Artikel kedua yang berjudul apa dan bagaimana peran media sosial untuk bisnis Anda. Kesimpulannya pada artikel ini adalah bisnis di zaman sekarang ini semua bisa dengan mudah dikenal banyak orang selama manajemen bisnis yang dijalankan tersebut dapat memahami tren yang banyak dikagumi di masa-masa sekarang ini. Jadi orang dapat tertarik dengan apa yang ditampilkan melalui tren yang sedang booming atau sedang naik di kalangan orang-orang. Solusinya adalah mengimplementasikan bukan suatu hal yang mudah. Namun ada beberapa cara agar dapat memanfaatkan media sosial yang baik untuk di bidang sektor industri. Dengan cara melakukan pemasaran dan pendekatan produk kepada konsumen melalui media sosial dapat memudahkan industri, terutama industri di bidang makanan.
Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.